Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahroni Nurhadi, NPM saya 21132210005 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik di Sangga Buana YPKP Bandung. Materi yang saya ingin jelaskan sekarang mengenai cloud computing. Nah, di sini mungkin beberapa orang belum mengetahui apa sih cloud computing, apa sih fungsi dari cloud computing, apa sih jenis-jenis dari cloud computing, terus ada apa sih keuntungan sama kekurangan dari cloud computing. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih cloud computing. Mungkin dari beberapa orang, cloud computing adalah teknologi komputasi yang harus mulai Anda manfaatkan baik sebagai individu maupun bisnis. Jadi, bisa meningkatkan produktivitas, kinerja maupun kerja tanpa ribet instalasi, seperti harus install software atau hardware terbaru dengan lebih mudah dengan cara membeli layanan dari mereka gitu. Nah, konsep cloud computing itu tentunya berbasis internet. Perangkat komputasinya adalah server yang bisa diakses di mana saja. Tentunya agar bisa diakses di mana saja harus menggunakan internet. Nah, apa sih fungsi dari cloud computing? Yang pertama ada menawarkan kemudahan stabilitas. Bayangkan ketika kalian butuh kapasitas penyimpanan yang lebih besar secara cepat. Jika menggunakan komputer atau server pribadi, ya kalian harus menambah atau mengganti komponen penyimpanan itu sendiri agar bisa ditambah kapasitas yang Anda inginkan itu. Nah, di cloud computing ini menawarkan kapasitas yang Anda butuhkan. Jadi tidak usah Anda perlu mengganti komponen atau menambah komponen yang Anda inginkan kapasitas yang lebih besar, maka cloud computing ini solusinya untuk itu. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari cloud computing itu? Yang pertama, menawarkan kemudahan atau stabilitasan. Bayangkan jika kalian sedang membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Bila menggunakan komputer atau server pribadi, kalian harus mengganti atau menambah komponen untuk menambah kapasitas yang Anda butuhkan. Nah, cloud computing ini menjadi solusi di permasalahan kapasitas yang Anda butuhkan. Yang kedua, memudahkan akses data. Layanan cloud computing ini tentunya memudahkan menyimpan maupun mengakses data atau file-file secara online. File-file yang Anda simpan selalu tersedia asalkan kalian terhubung dengan internet. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi atau bekerja sama dengan tim kerja kalian. Bila dokumen atau file yang Anda simpan di layanan tersebut diupdate atau diubah, bisa terlihat secara langsung atau real time. Untuk yang ketiga, memudahkan kolaborasi dan memudahkan bekerja sama dengan tim kerja kalian. Contoh seperti bila kalian bekerja online nih, kalian mengedit sebuah file atau data yang disimpan di layanan cloud ini, maka akan terlihat oleh teman kerja kalian secara real time atau secara langsung. Dan fungsi yang terakhir dari cloud computing menyediakan layanan atau sarana yang up to date. Contoh, hardware dan software terbaru akan memiliki kemampuan yang lebih baik. Contoh dari hardware, prosesor terbaru tentu akan memiliki kemampuan yang lebih cepat dan efisien pendahuluannya. Jenis-jenis cloud computing terbagi menjadi 3. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada platform as a service, yang ketiga ada infrastruktur as a service. Tentunya di layanan cloud computing ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihannya? Yang pertama ada mudah diakses di mana saja, yang kedua tentunya murah, yang ketiga tentunya hemat biaya, ruang dan waktu, yang keempat fleksibilitasnya yang tinggi, yang kelima ketersediaan data yang
Keenamnya, ada skalabilitas yang tinggi. Jadi pihak cloud computing ini menawarkan layanan cloud penyimpanan sesuai dengan yang permintaan pengguna. Yang ketujuh, yang terakhir, ada keamanan. Layanan cloud computing ini keamanannya cukup terjamin asalkan kita mencari partner yang terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanan itu sendiri. Dari kekurangan cloud computing ini tentunya harus bergantung pada internet. Yang kedua, harus mencari vendor yang aman, karena bila tidak mempunyai sertifikat standarisasi ISO maka akan terancam keamanan data tersebut. Nah, mungkin setelah saya sudah menjelaskan sebagian dari cloud computing, sekarang kita untuk mengenal lebih dalam tentang cloud computing. Yang pertama, cloud computing dalam bahasa Indonesia berarti komputasi awan. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan pemanfaatan berbasis internet. Cloud computing awan atau cloud berarti internet, atau dapat pula gambaran dari sebuah hal yang abstrak atau tidak jelas. Komputasi dapat berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi, menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Contoh komponen cloud computing ada software, ada editing, ada hard disk, operations system, dan office. Pengguna cloud computing ini dapat menggunakan aplikasi tanpa perlu memasang atau menginstal terlebih dahulu, dan pengguna dapat mengakses file pribadinya dimanapun juga hanya dengan bermodalkan internet. Contoh layanan cloud computing seperti Adobe Illustrator, Photoshop, Microsoft Office, dan yang lainnya di seluruh dunia. Karakter dari cloud computing itu tersendiri. Menurut National Institute of Standards and Technology, yang pertama ada research pooling. Layanan cloud harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi research atau sumber daya secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, ada on-demand self-service. Layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera. Yang ketiga, ada broad network access. Layanan cloud harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun selama kita terhubung dengan jaringan internet. Misalnya seperti smartphone, komputer, laptop, tablet, dan lain-lain. Yang ketiga, ada rapid elasticity. Layanan cloud harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya seperti saat sebuah perusahaan ingin meningkatkan jumlah storage atau ukuran, bisa dengan cepat dilayani oleh cloud computing ini. Yang terakhir ada measure service. Layanan cloud harus menyediakan layanan pengukur sumber daya yang dipakai secara detail, sebab nantinya akan diperlukan dalam proses pembayaran. Misalnya ukuran bandwidth, storage, proses, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Jika salah satu dari 5 karakteristik research pooling, on-demand self-service, rapid elasticity, broad network access, dan measure service tidak terpenuhi, maka sebuah layanan belum dapat dikatakan sebagai layanan cloud computing. Jenis-jenis layanan cloud computing, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ringkasan dari jenis-jenis. Yang pertama ada software as a service.
atau sering dipanggil SaaS, layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Contoh layanan SaaS ada Office 365, Google Doc, dan Adobe Creative Cloud. Yang kedua ada email seperti Gmail, Yahoo, Livemail, dan sebagainya. Layanan social network ada seperti Facebook, Twitter, untuk sekarang mungkin Instagram, Telegram, Line, dan sebagainya. Untuk yang keempat ada layanan instant messaging, Yahoo Messenger, ada Skype, ada Giltalk, mungkin yang sekarang sering dipakai, ada WhatsApp, dan sebagainya. Keuntungan dari software as a service ini tidak membutuhkan lisensi software, jadi hanya tinggal berlangganan dan membayar ke cloud provider yang menyediakan layanan ini. Yang kedua ada platform as a service. Layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, dan network, dan peralatan lainnya. Seperti kita menyewa sebuah kamar hotel, kita dapat menaikkan semua pelayanan dan tidur di kamar yang disewa tanpa perlu mempedulikan bagaimana perawatan dan lingkungan kamarnya. Platform as a service umumnya memiliki infrastruktur alat pengembang berbasis browser internet. Yang kedua ada stabilitas, access control, security, dan web service lainnya. Yang ketiga ada integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama platform yang sama. Tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem di luar cloud. Contoh dari platform as a service ada Amazon Web Service, ada Windows Azure, dan yang terakhir ada Google App Engine. Keuntungan dari platform as a service, pengembang atau developer dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Yang terakhir ada infrastruktur as a service atau seringkali disebut IaaS. Layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputasi, storage, memori, network, dan lain-lain. Kita dapat mendefinisikan secara besar CPU, penyimpanan data, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Dapat dianalogikan seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengatur dan mengisi aplikasinya. Contoh program IaaS ada Amazon EC2, ada Space Cloud, yang ketiga ada Windows Azure, dan yang lainnya. IaaS umumnya memiliki pilihan virtual mesin yang beragam, baik yang kosong, memiliki OS terinstall, maupun sudah terisi beberapa aplikasi penting. Kemampuan untuk meningkatkan computing baik secara manual dan otomatis. Terdapat tools untuk memproses banyak maupun memproses aplikasi perhitungan yang rumit, dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik. Keuntungan dari IaaS tersendiri, Anda tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah. Nah, di sini ada contoh. Ada software as a service, ada email, CRM kolaboratif, ERP. Platform as a service ada app developer, execution support, web streaming, dan IaaS ada hacking, networking, security, system management. Pengelompokan cloud computing. Yang pertama ada public cloud. Layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Yang kedua ada pengguna langsung mendaftar atau membayar dan menikmati layanan yang ada. Yang ketiga ada public cloud yang gratis, ada yang bayar. Yang keempat ada public cloud gratis, seperti Windows Live, Google Drive, dan Facebook, dan Twitter.
Public cloud yang berbayar contohnya seperti Office 365, Adobe Creative Cloud, dan Salesforce. Keuntungan dari public cloud sendiri tidak perlu investasi dan maintenance infrastruktur, tinggal pakai atau bayar. Kerugian dari public cloud tergantung dengan kualitas layanan internet yang kita pakai. Yang kedua, tidak semua provider menjamin keamanan data kita. Untuk yang kedua ada private cloud, layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada departemen IT akan berperan sebagai service provider dan departemen lain sebagai user. Yang ketiga ada contoh layanannya. SaaS, Web Application International, SharePoint, Mail Server, Database Server untuk internet. Dan ada platform as a service, sistem operasi, base web server, base framework, base database untuk internet. Ada infrastruktur as a service, virtual machine yang bisa direquestkan sesuai kebutuhan. Keuntungan dari private cloud, keamanan data terjamin karena dikelola sendiri. Yang kedua ada hemat bandwidth ketika layanan diakses hanya dari jaringan internal. Proses bisnis tidak tergantung pada koneksi internet, tapi koneksi intranet. Kerugian dari private cloud, yang pertama ada investasi besar karena kita yang harus menyiapkan sendiri. Yang kedua ada butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan lancar. Yang ketiga ada hybrid cloud, gabungan dari publik dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kita bisa memilih mana yang dipindahkan ke public cloud, mana yang dipindahkan ke private cloud. Keuntungan dari hybrid cloud adalah keamanan data terjamin karena data bisa dikelola sendiri. Yang kedua, lebih bebas memilih mana proses yang akan diletakkan pada publik, mana privat yang tetap menjamin integrasi keduanya. Untuk kerugiannya, untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi dari publik dan cloud, maka infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang. Yang keempat ada community cloud, layanan cloud yang dibangun secara eksklusif untuk komunitas tertentu dan penggunanya berasal dari organisasi yang memiliki perhatian yang sama atas suatu hal. Bisa dimiliki dan dipelihara oleh satu lebih dari organisasi maupun pihak ketiga. Keuntungan dari community cloud bisa bekerja sama dengan organisasi lain dalam komunitas yang punya kepentingan yang sama. Untuk kerugiannya ada ketergantungan masing-masing organisasi jika antar organisasi saling berbagi sumber daya. Contoh iCloud, Google Drive, Dropbox, SkyDrive, dan Cloud Storage. Nah, di Cloud Storage, media penyimpanan yang tersinkronisasi secara online sering digunakan sebagai media backup. Penyimpanan dalam cloud ini terintegrasi dan dapat dibuka kapanpun, dimanapun selama ada koneksi internet. Contohnya seperti aplikasi ini dapat berjalan di komputer maupun mobile. Contoh aplikasi Dropbox ini ya. Register dan lakukan instalasi di perangkatmu, mendapatkan gratis storage 2 GB. Contoh aplikasi Google Drive dimiliki oleh Google, dapat dinikmati selama memiliki email Google, mendapat gratis 15 GB, cocok untuk Android. Untuk aplikasi SkyDrive milik Microsoft dapat membaca file Office secara online, gratis 7 GB. Untuk Amazon Web Service cocok jika suka beli musik dan baca di Amazon, dapat diakses di Kindle, Android maupun PC. Yang terakhir ada iCloud, dimiliki oleh Apple, otomatis untuk pengguna produk Apple dapat disinkronisasi semua perangkat komputer ke mobile Apple. Sekian materi cloud computing dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.